satu di dalam Kristus, Yesus Kristus. Dan sedangkan pembacaan kita yang akan menjadi perenungan kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Galatia 3 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-29. Sedangkan tata cara ibadah kita akan menggunakan tata cara ibadah bentuk ketiga dan baptisan anak. Kemuliaan bagi Allah. Dipersilakan jemaat untuk berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 7, Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita Saudara-saudara dipersilakan duduk. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, karena perjalanan kehidupan kami, meskipun kami melewati begitu banyak tekanan, persoalan, pergumulan kehidupan, tetapi perlindungan Tuhan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan selalu menyertai kami. Dan karena perlindungan dan kekuatan dari Tuhan, kami boleh Tuhan bawa juga untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan di gereja ini di pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami datang dengan penuh sukacita. Kami membawa segala puji, hormat, dan kemuliaan yang menjadi bagian dari ekspresi hidup kami, bahwa Tuhan yang dimuliakan. Demi Kristus Tuhan, Kepala Gereja kami berdoa. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing dalam 1 Korintus 12 ayat 13 berkata, sebab dalam satu roh kita semua
baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita masuk pada pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Tuhan yang kami muliakan pagi hari ini. Kami datang khusus Tuhan untuk beribadah dan memasyurkan nama-Mu. Kami boleh berada di kekudusan altar-Mu ini ya Tuhan. Dan ketika kami melihat kekudusan Tuhan, dan kami melihat perjalanan kehidupan masing-masing kami yang telah kami lewati, ternyata kami telah melakukan dosa sebagai pemberontakan terhadap kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dalam kehidupan ini Tuhan, kami tidak saling tolong-menolong, tetapi kami bersikap, bertindak lebih mementingkan kepentingan dan diri kami, keinginan diri kami sendiri daripada keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan. Bahkan pun ya Bapa, kami berpikir bahwa kami memberitakan Injil kebenaran yang berasal dari Tuhan. Tetapi di balik itu semua Tuhan, kami memberitakan satu keinginan dan kepentingan kami yang ditutupi oleh kebenaran Injil, bukan kepentingan Tuhan. Kami menjadi orang bukan yang membawa sukacita, damai sejahtera, dan persatuan di dalam Tuhan, tetapi menjadi orang yang membawa perpecahan, pertentangan, pertengkaran di dalam satu tubuh di gereja ini. Satu tubuh di dalam keluarga bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami telah menerima janji anugerah yang menyelamatkan itu. Dosa kami telah ditebus. Tetapi ketika kami berjalan melanjutkan kehidupan ini, kami tetap terjatuh lagi. Kami boleh menerima pertolongan Tuhan, Tuhan mengangkat dan memulihkan kami, tetapi kami kemudian jatuh lagi dalam kehidupan ini karena dosa kami, karena keinginan hati kami, karena godaan dunia ini. Tuhan, pagi hari ini di hadapan-Mu semua kami tidak ada yang sempurna. Dan kami percaya hanya orang yang sempurna, hanya orang yang kudus yang boleh layak untuk bertemu Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu. Dan kami tahu jalan untuk mendatangkan kekudusan bagi kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu kami bersatu hati memohon,
Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal yang sangat mengasihi kami, yang tergantung di salib menjadi kutuk untuk menghapus dosa kami. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, kuduskanlah kami. Berikanlah kami kesempatan untuk hidup, berjalan, dan menjadikan kehidupan ini kehidupan yang benar-benar memuliakan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bermohon demi Kristus Tuhan, Tuhan yang mati menebus kami. Amin. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah. Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku rai. Yesus, ku datanglah. Out of my bondage, Sorrow and night, Jesus, I come, Jesus, I come, into Thy freedom, gladness and light. Jesus, I come to Thee. All of my sickness into Thy hand, all of my wound and into Thy well, all of my sin and into Thyself. Jesus, I come to Thee. saudara-saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas, dengarkanlah jawaban Tuhan dalam janji anugerah Allah seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang, ku tak berjaya.
All the kids please came forward. Kids, youth juga. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa untuk anak-anak kita ini. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, karena kasih, anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan mempercayakan anak-anak ini dalam kehidupan kami, baik kami sebagai keluarga maupun kami sebagai gereja. Sebagaimana perintah Tuhan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dan sebagaimana perintah Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, supaya mengajarkan anak-anak ini pengenalan tentang Tuhan, baik ketika kami sedang makan, sedang dalam perjalanan, sedang di rumah, dimanapun kami berada. Kami tahu tujuan itu Tuhan, supaya pengenalan tentang Tuhan itu akan membentuk karakter mereka, akan membentuk iman mereka, supaya ketika mereka bertumbuh, mereka akan bertumbuh di dalam Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sebagai gereja, kami punya tugas untuk mendidik, memperlengkapi, membekali anak-anak ini dalam perjalanan iman mereka Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon biar Tuhan memperlengkapi setiap guru-guru sekolah minggu dan youth yang ada dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya mereka dimampukan untuk mengisi benih-benih firman Tuhan di dalam hati dan pikiran anak-anak ini, dan benih itu boleh jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah. Lebih dari itu semua Tuhan, sebagai orang tua kami sadar dan sengaja, memang kami sengaja membawa anak-anak ini ke gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di sini. Dan biar Tuhan di sini mereka juga boleh melihat dan mengalami Tuhan sejak dini di masa anak-anak, pertumbuhan mereka sebagai remaja dan pemuda. Biar Tuhan selalu ada. Ini kami yang berdoa, kami serahkan anak-anak ini, kami serahkan guru sekolah minggu dan tim pengajar yang ada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, sebagaimana yang sudah diumumkan minggu yang lalu ya, juga ada di dalam media jemaat, bahwa hari ini akan ada pembaptisan. Boleh berdiri itu orang tua. Dan kami panggil semua saksi baptisan untuk berdiri di depan. Pertama, Saudari Indah Halimin. Kedua, Penatua Jordan Watung. Ketiga, Ibu Yunita Rako. Keempat, Saudara Ardian Solang. Dan kelima, Ibu Pinkan Senduk. Dan keenam, Saudara Toar Karamoy. Dan 7,
Saudari Jessica Tore. Dan ke-8 Ibu Temi Mamose. Dan ke-9 Ibu Diaken Neni Lengkei dan Bapak Robi Kuhon. Saudara-saudara jemaat, orang tua juga saksi baptisan. Di sini ada pengajaran tentang baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang dimaksud segala bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah seperti dalam Kisah Rasul 16 ayat 33, 1 Korintus 1 ayat 16. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang-orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan ini untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan diikhlaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan gereja reformasi, termasuk Gemim, diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayangkan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan satu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita dan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak, menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dan segala dosa, dan memasukkan kita dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Roma 6 ayat 1 sampai 5, Kolose 2 ayat 11 sampai 12, Markus 10 ayat 38. Dan yang ketiga, dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita agar kita berakar serta berdasar pada kasih itu. Yang berkumpul ini
Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat mencintai anak-anak. Sebagai gereja pagi hari ini, kami akan melayankan sakramen baptisan kudus kepada anak yang terkasih Genevieve Briella Runtuene. Dan Tuhan, di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi, ada yang akan mengucapkan janji bahwa mereka akan mengambil bagian dalam pelayanan dan pertumbuhan anak ini, termasuk pengenalan tentang Tuhan dan pembentukan karakter yang akan hidup sebagai anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa saat ini supaya Tuhan boleh mengambil bagian acara ini, dan ini benar-benar dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan masing-masing kami, baik jemaat maupun saksi baptisan, bahkan pun orang tua, supaya boleh mengenal, mengerti, dan melakukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan pengakuan mereka. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kepada orang tua baptisan, boleh dekat-dekat kemari sedikit. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari satu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu, maksud tersebut, dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak-anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang tua dan orang tua baptisan. Apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hatiku. Amin. Kiranya oleh roda
Bapa memandang dalam rahmatnya terhadap respon saudara dalam jawaban saudara, kita akan membaptiskan anak ini. Sini kamu. Genevieve Briella Runtuwene. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, Briella sudah masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus di Jemaat Gemi Musafir Columbus di Ohio, sudah menerima sakramen baptisan, dan ini akan diserahkan surat baptisan atau Certificate of Baptism. Juga ada cenderamata dari gereja, semoga ini dipakai untuk pendidikan dan pertumbuhan anak ini. Akan diserahkan kepada Bapak. Ini pegang. Berat nih. Oke. Oke. Selamat menjalankan tugas. Selamat bertugas. Oke.
Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Heart and full like floods before thee, falling to the sun above. Now the clouds of sin and sadness drive the dark of God away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang sudah menjadi manusia, yang selalu memberikan kesatuan hati bagi kami, pagi hari ini Tuhan, setelah kami menerima janji anugerah yang menyelamatkan itu, setelah Tuhan menghapus segala dosa, pelanggaran yang telah kami buat, Tuhan, kami punya komitmen untuk hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, memelihara iman kami, dan berpegang teguh dalam ajaran yang benar demi keselamatan, supaya kami boleh berjalan terus dan menyelesaikan perjalanan pertandingan kehidupan kami dengan tetap memelihara iman dan akan berjumpa dengan Bapa melalui Kristus sebagai jalan kehidupan. Bimbing kami dengan firman-Mu ya Tuhan, karena kami tahu, kami beriman, kami percaya hanya firman-Mu, bahkan oleh kekuatan firman-Mu yang akan menjadi pedoman, pelita, petunjuk bagi kami, baik sebagai gereja, baik sebagai keluarga, baik perjalanan masing-masing, perjalanan iman masing-masing kami. Hanya firman-Mu yang menjadi penuntun, pelita bagi kami. Beri kami Roh Kudus yang akan memampukan kami memahami, mengerti, beri kami kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan sesuai firman-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Alkitab sesuai dengan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat terambil dalam Galatia 15 Galatia 3 ayat 15 sampai 29. Saya akan membaca yang ganjil, saudara-saudara akan membaca yang genap, ayat 29. Kita akan membaca bersama-sama. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hukum Taurat dan Janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, satu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham.
Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab, andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Sama-sama. Dan kalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Kristus dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada nyanyian sambutan sebelum khotbah? Tidak ada. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Ada semangat hari ini atau baik-baik semua? Puji Tuhan, saudara-saudara. Minggu lalu pendeta tidak ada di sini. Dan 2 minggu lalu kita merayakan hari ulang tahun Gemi Musafir Columbus, Ohio yang ke-10. Dan ini satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Sampai sekarang masih suka dia lihat tuh foto-foto. Karena semua ada pelia moi-moi, ada pelia gaga-gaga semua. Terus dia punya acara berjalan dengan baik. Terus tuh dia punya dekorasi bagus sekali. Dia punya choir yang ada menyanyi. Semua anak-anak dan remaja terlibat waktu ada prosesi dari tahun ke tahun. Terus tuh makanan memang luar biasa. Kung teratur lagi tuh makanan waktu itu. Banyak kung sedap-sedap semua karena senang-senang ada baking. Jadi saudara-saudara, nuansa sukacita 10 tahun berjalan Gemi Musafir Columbus, Ohio. Memang sengaja dirayakan dengan cara yang luar biasa. Oke. Karena tuh baru tuh baju memang menyolok sekali kok. Menyolok sekali. Memang sengaja mau ditunjukkan bahwa ini boleh berjalan 10 tahun, boleh berdiri sampai 10 tahun. Semua karena perkenanan Tuhan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan mengizinkan, kenapa Tuhan berkenan gereja ini boleh berjalan dan membilang usia 10 tahun? Kenapa? Karena ada pendetanya? Enggak, pendeta enggak mampu. Karena pilsus-pilsusnya enggak, karena semua orang di sini
berdoa, bekerja, dan yang paling utama adalah memelihara iman. Katakan bersama saya, memelihara iman. Karena kalau kita tidak memelihara iman, percuma orang bergereja. Orang cuma sounding arisan, kumpulan biasa-biasa. Tetapi karena kita memelihara iman, maka Tuhan berkenan dengan hal itu. Dan Tuhan memanifestasikan kemahakuasaan Tuhan. Dalam bahasa lain, Tuhan bekerja bersama dengan kita semua untuk membangun satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita semua adalah orang-orang yang sedang berjuang membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan di dalam iman kita. Ada amin di sini? Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, 10 tahun itu is not easy. Banyak yang menjadi saksi mata perjalanan 10 tahun ini. Ada begitu banyak sekali tantangan-tantangan yang muncul. Tapi banyak sekali support. Banyak tantangan, tetapi pertolongan Tuhan lebih besar dari tantangan-tantangan itu. Karena kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada tantangan yang muncul di dalam, ada tantangan yang datang dari luar. Tantangan yang dari dalam, ya biasalah, cuma baku salah mulu, akhirnya nyak baku selak, akhirnya baku marah, akhirnya suni mau aja datang di gereja. Itu tantangan yang dari dalam. Yang orang terus berjuang memperbaiki ini tantangan ini. Tetapi ingat, orang memperbaiki ini tantangan ini tanpa Tuhan, tanpa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tidak akan pernah selesai. Ya. Jadi, saudara-saudara, untuk menyelesaikan persoalan ini, orang bukan cuma butuh hikmat, bukan cuma butuh mak comblang perantara, tetapi orang butuh yang paling utama adalah Tuhan. Itu tantangan-tantangan yang dari dalam. Belum orang pernah ada mismanagement orang finansial, belum orang ada ada benturan baik mungkin di pelsus atau di kolom atau di keluarga, cuma masalah suka tidak suka. Ini semua tantangan gereja. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, sampai sekarang ini orang ada baku baik semua, iya toh? Rupanya baku baik semua, ini cuma 1-2 tuh, amin ini. Ada baku baik semua tuh, puji Tuhan. Karena saudara-saudara kalau baku baik, orang akan saling menguatkan untuk membangun iman. Kalau tidak baku baik, setengah mati orang imanmu bertumbuh. Dan iman yang tidak bertumbuh itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itu tantangan dari dalam. Sekarang tantangan dari luar, saudara-saudara. Tantangan dari luar. Wah, banyak sekali. Banyak sekali itu tantangan dari luar. Dorang bilang, oh tuh di Gemim itu kok dorang gereja liberal, semua dorang terima. No, bukan begitu. Dorang bilang kok, oh tuh di Gemim itu dorang baptisannya tidak betul sama yang orang lakukan tadi. Karena tuh baptisan itu mesti apa kata? Mesti selam. Mesti selam. Karena sesuai dengan Alkitab itu baptiso itu masuk ke dalam. Ini ada baca Alkitab atau enggak? Mesti masuk ke dalam. Kongdoran tambah lagi begini. Sedang Tuhan Yesus waktu dikatakan seperti dalam nas pembimbing tadi, dibaptiskan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus ada masuk ke dalam lubang kubur. Memang ini pikiran Manado, mau pakai di konteks Alkitab. Susah. Karena kan orang di Manado, pendeta mau baru mati, kalau ada slide begini. Rata-rata tuh pikiran orang Manado, ada gale 2 meter, 1 meter atau 2 meter. Sekarang sudah terlalu dalam, karena tanah mahal. Gale, jadi itu berarti masuk ke liang kubur dan keluar. Iya baik-baik. Tuhan Yesus cuma ada buka tuh goa, kong kasih masuk di dalam. Jadi saudara-saudara ini pemahaman toh. Oh itu keluar dari air. Tidak dijelaskan kalau keluar dari air itu ada orang Langon bilang ada tebinep begini. Atau
dari sini air di sini yang sampai di sini mungkin atau sampai di kaki, kemudian dia keluar. Tidak dijelaskan di situ. Karena di ayat-ayat tadi dijelaskan bahwa ada baptisan keluarga. Jadi orang bilang, aduh kok rupa orang punya surga. Kok orang bilang lagi, oh enggak ada tim doa, enggak ada penglihat di gereja itu, enggak ada orang yang bernubuat di situ, enggak ada orang yang berbahasa roh di situ. Seolah-olah itu menjadi standar, oke? Menjadi standar iman untuk masuk surga. Sedangkan orang tahu bersama, saudara-saudara, sama itu baptisan tadi, itu bukan syarat masuk surga, itu tanda persekutuan. Bukan tahayul. Artinya so baptis so masuk surga. No. Tuh masuk surga saudara-saudara, karena itu orang tujuan bergereja tuh, itu orang tujuan kehidupan beriman. Tuh orang mau masuk surga. Iya toh? Dan tuh masuk surga itu saudara-saudara, cuma ada satu cara. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada amin sampai di sini? Itu baru tuh tantangan-tantangan. Belum bicara tentang karunia roh. Ini di Galatia toh. Jadi di situ ada bicara toh. Belum bicara tentang enggak ada karunia orang ini, makanya itu gereja berbagi 7. No, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau cuma dengan kekuatan manusia, orang boleh merayakan ulang tahun yang ke-10 dengan penuh sukacita. Manusia tidak dapat backing. Apalagi di Amerika susah aja berkumpul. Hah? Ini cuma karena perkenanan Tuhan dan kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan yang memungkinkan kita bisa. Ada amin sampai di sini. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memang tuh jadi bikin pica gereja itu bukan cuma sekarang ini. Yang jawab aku ambil tentang, oh ini kalau tidak begini tidak mau selamat. Kalau tidak melakukan itu tidak mau selamat. Bukan baru sekarang ini. Ya. Tetapi kalau orang mau belajar di konteksnya, jemaat di Galatia ini, so ada itu begitu. Tapi dalam hal yang berbeda. Nah ini jemaat Galatia ini saudara-saudara, bukan jemaat gampang-gampang. Tetapi jemaat ini memang Paulus beberapa kali dalam perjalanan penginjilannya, dia memang singgah dan tinggal di situ dan mengajar di situ tentang Injil. Katakan bersama saya tentang Injil. Boleh sekali lagi Injil. Tahu tuh Injil? Masih ingat? Masih ingat tuh Injil? Apa arti Injil? Kabar baik, kabar sukacita. Sekarang dia pertanyaan, apa DP kabar sukacita di Injil? Apa DP kabar sukacita di Injil? Injil adalah kabar baik, orang tahu itu. Injil adalah kabar sukacita, orang tahu itu. Injil adalah kabar baik karena apa? Karena apa? Menerima keselamatan. Karena orang semua, karena umat manusia itu, mereka semua punya utang dosa. Dan DP kabar baik itu di situ saudara, utang dosa yang harus dibayar, yang tidak mampu lagi dibayar, ada yang bayar. Senang nggak kalau terhadap utang? Orang bayar akan. Senang nggak kalau pendeta bayar akan itu pinjaman? Mau kalau pendeta bilang begitu semua batar kira. Toh? Martu utang dosa rupa, rupanya mau bayar akan karena sota nyaman di dosa. Toh? Sotanya rupa sedap ini dosa ini biar jo di sini kita. Itu tuh bodok. Ya. Karena saudara-saudara, orang mau pahami ini konteks Galatia ini, orang mesti lihat DP keseluruhan kitab. Tetapi lebih gampang orang lihat juga DP pasal 3 ayat 1 kalau boleh orang tampilkan di screen. Pasal 3 ayat 1. Tolong baca. Hai orang-orang yang apa? Orang-orang apa? Bukan main ini saudara. Coba bayangkan Jogong. Misalnya, siapa tuh pendeta ada datang waktu orang pertama kali? Pendeta Semakul ya. Misalnya pendeta dari sinode datang.
Kong dia datang kong dia, ngoni di musafir ohai bodok sekali ngoni Kong kalau baca di Petrus ayat selanjutnya, bukan cuma satu kali, berapa kali dia bilang, bodok sekali ngoni. Bagaimana tuan perasaan? 10 tahun ini. Paling tuh Pelsus bilang, duh orang ngomong ada berjuang setengah mati. Tuh Kostor bilang tiap hari Minggu kita mau bersih gereja. No? Tuh pendeta langsung bilang, duh kita ngomong ada berusaha sekuat tenaga. Kong cuma udah bilang bodok begini, sakit hati saudara-saudara. Sakit hati. Mar di sini Paulus, dia yang melayani di jemaat itu, dan dia tulis surat kong dia bilang, ngoni bodok. Orang langon dia bilang wengok. Kalau orang tomohon dia bilang kaskei. Sakit hati sekali itu saudara-saudara. Tetapi Paulus bilang di sini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalib itu telah dilukiskan? Katakan dilukiskan. Jadi saudara-saudara, kalau dijelaskan itu saudara-saudara cuma bicara. Mau mengerti atau enggak itu terserah. Maka kalau dilukiskan itu saudara-saudara bahasa lebih bagus lagi. Karena dijelaskan dengan gambaran-gambaran supaya mengerti. Jadi orang Galatia ini sama dengan orang di Gemim, Musafir, Columbus, Ohio. Ketika dijelaskan tentang Yesus Kristus yang disalibkan itu. Orang mengerti bahwa ini orang ada dosa, ada utang dosa. Yang diukur menurut ukuran hukum Taurat. Yang orang tidak bisa bayar lagi. Dan dihapus oleh penyaliban Yesus Kristus. Tetapi muncul di situ saudara-saudara, muncul di situ ada orang-orang yang muncul. Dorang bukan cuma bicara, dorang pakai data sejarah, dorang pakai kitab suci, dorang pakai Alkitab untuk menjelaskan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus, Injil tidak cukup kalau tidak melakukan hukum Taurat. Tolong perhatikan nih saudara-saudara. Injil tidak dapat menyelamatkan kalau tidak melakukan hukum Taurat. Ini kelihatan Alkitabiah sekali. Ini kelihatan memang dorang ada kopi itu Alkitab kong bilang. Ada pakai Alkitab. Makanya saudara-saudara tuh dia bikin bingung bukan cuma ajaran dari luar. Kalau ajaran dari luar terus tahu-tahu ajaran dari luar itu salah. Tetapi kalau dia mix dengan Alkitab, setengah mati. Sama yang saja hadapi sekarang ini. Oh tidak mau masuk ini, tidak berbahasa roh ini. Oh Tuhan. Sama dengan di Galatia, orang bilang. Tidak mau selamat ngoni. Karena ngoni tidak disunat. Sunat kan DP bahasa perjanjian baru, so itu not baptis. Tidak mau selamat karena tidak disunat. Dia ngoni jamakan babi. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini ajaran yang terjadi, yang menjadi benturan di dalam kehidupan jemaat di Galatia. Dan menurut data yang ada, banyak orang-orang yang melayani di jemaat di Galatia yang terpengaruh dengan ajaran ini. Dan mereka meninggalkan kehidupan berjemaat. Jadi itu orang jaga setinggal itu kehidupan berjemaat. Bukan hal baru. Dari Galatia so ada. Nah kenapa ada ajaran ini masuk? Karena orang yang membawa ajaran ini ada kepentingan. Orang-orang yang membawa ajaran tentang keyahudian ini dimix dengan kekristenan, dengan iman Kristen. Ada kepentingan. Dorang semua mulai kehilangan pengikut. Dorang mau cari popularitas. Dorang semua hilang muka. Biasa jawab diri di muka pegang-pegang. Oh belum ada mic waktu itu. Biasa asal jawab diri di muka ke orang dengar-dengar. Kaki orang so ndak jadi dengar. Jadi dia kecewa dan dia masuk di sini supaya DP ajaran ini kelihatan benar. Karena pakai Taurat ini saudara-saudara. Kelihatan benar, seolah-olah benar. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Injil itu lengkap, tidak perlu ditambahkan dengan aturan hukum Taurat. Oke. Makanya di sini saudara-saudara, kalau saudara-saudara baca di sini toh ayat 15, saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Satu wasiat yang telah disahkan oleh manusia
tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Wasiat, tahu wasiat toh? Biasanya wasiat, kalau wasiat itu biasa sama baku dekat dengan warisan. Ya. Kalau warisan itu cuma kesepakatan mulu antara kakak adik, masih boleh mau kalah itu kakak adik. Untung lagi pendeta kurang susah sendiri. Masih boleh mau baku ambil itu kakak adik. Toh? Karena kalau tuh orang 3 kakak adik kong tuh satu nih mau tanda tangannya nak mau jadi di wasiat itu. Toh? Makanya paling aman ada sertifikat. Kong kalau tuh sertifikat itu sertifikat tanah mana tuh paling tua itu tuh paling betul. Kan begitu toh? Iya, kira-kira begitu dah. Mar memang begitu no. Kecuali di Indonesia yang kerja berubah no. Ada sertifikat ganda dang. Ya. Tetapi kalau dia menurut tatanan hukum yang tua toh, itu yang paling tua itu yang paling benar. Nah, sekarang terus kembali di teks ini. Di sini ayat 16 boleh tampilkan di screen. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu. Abraham lebih dulu. Yang ada pada Abraham janji. Katakan bersama saya janji. Oh. Kemudian sesudah Abraham itu sudah dijelaskan ini 430 tahun kemudian ada hukum Taurat. Oke? Ada hukum Taurat. Nah, janji kepada Abraham itu saudara-saudara itu tuh wasiat pertama. Dan hukum Taurat itu menjelaskan atau menguatkan janji itu, bukan bertentangan. Jadi janji kepada Abraham, masih ingat dia janji? Melalui Abraham, baca di perikop sebelum pasal 3 ayat 1 sampai 14 ada di situ dia janji. Melalui engkau semua bangsa akan diberkati. Ya itu janji. Toh. Jadi janji kepada Abraham, toh, dan Abraham beriman. Oke, katakan bersama saya beriman. Abraham beriman terhadap janji Allah itu dan diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Jadi iman Abraham ketika dia percaya kepada janji Allah diperhitungkan sebagai kebenaran dan itu yang menyelamatkan Abraham. Oke? Paham sampai sini? Kemudian saudara-saudara, semakin banyak tuh orang datanglah hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana kehidupan manusia untuk hidup berjalan di dunia ini. Waktu itu di padang gurun berjalan dalam tuntunan Tuhan. Jadi bagaimana berjalan dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Makanya ada bilang jangan ada padamu lain di hadapanku, jangan buat bagi patung dan menyembahnya. Ingat dan kuduskan hari Sabat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, menginginkan orang lain punya istri, punya anak, punya kambing, domba, dan seterusnya. Nah, itu adalah aturan-aturan supaya orang-orang berjalan sesuai dengan aturan itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hukum Taurat ini, kalau orang mampu melakukan hukum Taurat, dia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi saudara pertama, Abraham dia iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu yang menyelamatkan Abraham. Ini hukum Taurat ini saudara-saudara. Kalau orang mampu melakukan hukum Taurat, dia akan dibenarkan menurut hukum Taurat. Diperhitungkan sebagai kebenaran. Ada amin di sini? Dia bahasa pendek, boleh nomor selamat kalau baking itu hukum Taurat. Oke? Tapi ingat ini hukum Taurat ini saudara-saudara. Ini hukum Taurat harus dilakukan 100% benar. Kalau ada kesalahan, masih ingat cerita perjanjian lama? Kalau salah ini nggak mesti persembahkan burung merpati. Kalau salah ini nggak mesti persembahkan domba, lembu jantan yang tidak bercacat celah. Baru mau cari itu lembu, susah. Apalagi mau cari lembu jantan yang tidak bercacat celah. Susah sekali. Kok biasanya kalau susah itu, susah jadi apa? Biasanya mahal. Nah sekarang saudara-saudara, ini hukum Taurat ini, setiap kali orang melakukan kesalahan, setiap kali orang melakukan dosa, mereka harus mempersembahkan, membawa sesuatu untuk menjadi korban penghapus dosa. Oke, paham sampai sini toh? Nah bayangkan juga untuk orang kabal. Memang so dia punya karakter itu tuh pambato.
Berarti sesadiki dia bawa persembahan penghapus dosa towo. Tarlah burung merpati. Sampai kalau dia satu hari 10 kali, berarti sehari 10 ekor. Sampai habis itu burung merpati. Coba kalau dia penghapus dosa itu domba. So jual kobong, so jual oto, so jual rumah. Cuma ada beli-beli domba. Artinya saudara-saudara, ini hukum Taurat ini. Ini hukum Taurat. Ketika ada melakukan kesalahan, dia kesalahan itu harus dia tebus. Harus dia bayar. Oke? Ada amin sampai sini? Paham sampai sini? Nah, jadi ini ada pertentangan di sini saudara. Orang harus melakukan hukum Taurat supaya boleh selamat. Tidak mungkin cuma iman kepada Yesus Kristus supaya mau selamat. Itu tuh ajaran waktu itu. Makanya Paulus bilang, bro, ingat baik-baik. Abraham itu bukan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi Abraham diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Kalau ngoni mau ikut hukum Taurat, ngoni tidak mampu melakukan. Karena dia nama itu hukum. Mesti ikut betul-betul. Nah sekarang, mau balik di sini. Semua pernah padusta atau cuma pendeta? Pernah toh? Pernah ada Allah lain? Pernah? Oke. Pernah melupakan hari Sabat, tidak menguduskan hari Sabat. To be honest, minggu lalu pendeta tidak ada masuk gereja. Ada saki belakang memang. Toh? Marbanya tuh tidak ada saki, mar sengaja tidak datang. Pendeta ada lihat waktu live tadi gitu. Masih ini hari lebih banyak tuh dari minggu lalu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam, setiap kali melakukan dosa mesti bayar. Itu sebabnya ayat 16, adapun Abraham diucapkan segala janji dan kepada keturunan. Ayat 17, maksudku ialah janji yang sebelumnya disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Ayat 18, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasalkan dari hukum Taurat tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia kepada Abraham. 19. Demikianlah apa yang dimaksud dengan hukum Taurat, dia tetap berlaku, ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud dengan oleh janji itu. Jadi kalau sudah lihat ada garis-garis dulu, baru ada kalimat sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu berarti penting. Tarik kira baik-baik. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia sampaikan dengan perantaraan malaikat. Nah, itu janji itu sudah itu tuh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan, tidak mampu membuat orang membawa pada keselamatan. Orang tidak mampu melakukan hukum Taurat 100%. Maka Yesus datang untuk melengkapi hukum Taurat. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak. Dan seterusnya di ayat 21. Jadi saudara-saudara, yang beriman kepada Allah seperti Abraham, dia diselamatkan karena iman. Yang beriman dan melakukan hukum Taurat 100% bisa selamat. Kalau 100%. Dan datanglah Yesus Kristus yang beriman kepada Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya, yang beriman kepada Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti yang beriman kepada Yesus Kristus diselamatkan. Jadi ada ajaran yang mengacaukan ini. Lihat di ajaran yang mengacaukan ya saudara-saudara. Ini dia contoh. Ayat 22-23. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu. Katakan bersama saya, mengurung. Tahu tuh kurung toh? Terus, di bawah kuasa dosa supaya oleh iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Toh? Ayat 23. Sebelum iman itu datang, sebelum Yesus Kristus datang, kita berada di mana? Di bawah pengawalan hukum Taurat. Jadi pernah lihat dikawal? Pernah lihat toh? Begitulah kira-kira. Jadi ada terus yang menjaga.
pengawalan hukum Taurat dan apa? Dan apa? Dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi dikurung sampai iman itu dinyatakan. Kapan iman itu dinyatakan? Waktu Yesus datang. Waktu Yesus berkarya di bumi ini. Rupanya ada apa ini no. Bagus sekali ini orang mengerti. Oke. Minum dulu. Jadi balik di ayat berapa tadi? 22 dikatakan mengurung, ayat 23 dikatakan dikurung. Oke, sekarang perhatikan, saya mau kasih contoh. Nah, saudara-saudara sekalian, boleh lihat apa kita semua? Semua orang adalah orang Israel, orang Yahudi di ruangan ini. Yang hidup melakukan hukum Taurat. Jadi yang melakukan hukum Taurat supaya orang selamat, orang dikurung di ruangan ini. Jadi ini dinding semua ini hukum Taurat. Nah, sekarang saudara-saudara, yang ada masuk di semua ini adalah pelaku hukum Taurat. Yang pernah berbuat kesalahan. Yang ada kesalahan masih mampu dia bayar. Tetapi ketika kesalahan ini, soalnya itu kesalahan kalau sudah di komunitas bayi ini gampang sekali itu. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, jangankan untuk bersinah. Ngana haga agak pak orang kok itu engkau bersinah dalam hatimu. So dosa itu. Bayangkan juga kalau udah kumpul banyak orang bayi ini. Kong tu mata, belum dari mata PT. Puji Tuhan pendeta mata kalau so jauh so kabur. Jadi mungkin ini bagian. Belum tuh. Masih di dalam gereja coba cerita. Coba lihat di sana. Itu semua melanggar hukum Taurat. Belum tuh ibadah doh. Tuh mata ada sementara perhatikan begini. Padahal tuh hati dan pikirannya enggak di situ. Jadi DP badan ada di sini, pikiran enggak di sini. Itu melanggar hukum Taurat. Ini ingat dan kuduskan. Orang cuma ada sampai diingat, kong hadir mar tidak menguduskan. Karena waktu ada duduk tuh pikiran so hayal nak situ. Apalagi kalau pikir, jam berapa tuh bola kaki sebentar. Pendeta mesti ingat satu hal lagi kembali. Sama ada bawa ni bola kaki toh. Pendeta tidak pernah bawa ni. Nak mau pilih Spanyol, nak mau pilih Argentina. Martar kira baik-baik itu wasit. Ya, wasit dari Indo ini toh. Iya toh. Tarik kira baik-baik wasit, kong jangan jadi wasit. Ya. Karena wasit itu dia lari ke sana kamar, cuma mau cari-cari orang kesalahan. Kalau salah dia suling. Bagi itu orang kehidupan bergereja, jangan jadi wasit. Lari ke sana kamar, cuma mau lihat orang kekurangan, kesulitan kau orang suling. Sampai itu orang mau komplain ke FIFA. Mar balik jatuh di tadi. Nah, orang semua orang yang mengikuti hukum Taurat dan kita dikurung di hukum Taurat ini saudara-saudara supaya orang berada dalam keselamatan. Tetapi karena kesalahan-kesalahan itu kita tidak mampu membayar. Kita tidak mampu membayar menebus kesalahan kita. Jadi orang dikurung di sini. Kalau dia punya pintu masuk itu, dia pintu keluar supaya orang tidak dipersalahkan cuma di pintu ini. Ya, misalnya cuma di pintu ini. Kalau orang keluar di pintu ini, berarti orang mau mati masuk neraka. Orang keluar di pintu belakang, orang mau mati masuk neraka. Dia pintu di sini, saudara-saudara. Cuma ini pintu yang boleh mau pakai, mau keluar, kong orang mau selamat masuk surga. Perhatikan baik-baik ini, saudara. Nggak ada yang bisa buka ini pintu ini. Yang keluar dari pintu ini, dia punya dosa, dia punya utang, sudah ditebus. Nggak ada yang bisa. Yang boleh mau keluar di pintu ini cuma yang tidak ada dosa. Cuma yang tidak ada utang. Ada yang mau keluar di sini atau enggak? Semua berdosa. Semua tidak bisa keluar dari pintu ini. Maka Allah melihat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua yang berdosa pasti binasa. Dan Allah berikan itu anak Allah. Anugerah. Tuh, barang siapa yang beriman kepadanya tidak binasa. Makanya Yesus bilang,
Toh, Allah waktu dibaptiskan, inilah anak yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Yesus bilang sendiri, akulah jalan. Di sini jalan itu. Kebenaran. Anda tidak benar, tetapi Anda dibenarkan ketika Anda lewat di jalan ini. Itu tuh iman. Toh. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Anda akan memperoleh hidup. Kalau ini tinggal semua di sini, tinggal dalam dosa, mau mati, masuk neraka. Toh. Tetapi dia buka ini pintu ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati pintu ini. Cuma Yesus yang bisa buka pintu. Nah, bagaimana dia tidak buka tuh pintu, saudara-saudara? Bagaimana dia tidak buka tuh pintu? Dia itu adalah anak Allah yang tunggal. Sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia tidak ada kelemahan, tidak ada dosa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk menebus dosa, untuk menghapus dosa, Allah tidak bisa karena dia terlalu kudus. Yang bisa menebus dosa hanya manusia. Makanya saudara-saudara di Alkitab ada tulis, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia menjadi manusia, dia merendahkan diri. Kenapa dia memilih itu? Karena ada dosa, ada utang yang tidak bisa dibayar oleh manusia. Dan Allah sangat mengasihi manusia itu. Maka dia utus dia anak jadi korban. Alkitab menjelaskan yang digantung di kayu salib itu terkutuk. Dia menjadi terkutuk bukan karena dia berdosa, tetapi karena kita yang berdosa, karena manusia yang berdosa. Dia dicambuk, banyak kali dia dicambuk. Waktu dia dicambuk, cambuk ini sebenarnya bukan kita mau terima, itu pendeta Alan karena dia dapat towo. Ini cambuk ini fortu om yang ada dulu di ujung karena dia pikirannya tidak di situ, dia pikiran di sini terus. Tuh cambuk lagi. Cambuk lagi. Itu fortu tante yang kedua tuh dia alis babengko sadiki karena apa? Selalu dia terlambat. Kung jago cerita orang dia. Jadi waktu dia itu murka yang seharusnya dikenakan kepada kita, dia tanggung. Dia kasih dia di punggung. Ini sakit sekali. Sampai dia bilang, Eli, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Allahnya tidak jawab. Sampai dia mati. Dia mati, saudara-saudara. Tuh, iblis kira dia seuntung. Waktu dia bangkit 3 hari kemudian, dia bilang apa? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini maut punya kekuatan, kita sudah kalahkan. Ini pintu kita semua buka. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia buka tuh pintu dengan pengorbanan. Dia kenakan tuh mahkota duri. Itu waktu dia buka pintu. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus diperhitungkan sebagai kebenaran. Meskipun dia tidak ada baptis selam. Meskipun dia tidak berbahasa roh. Meskipun dia tidak terlalu paham Alkitab. Karena itu Yesus ajarkan. Salib ada 3, tuh masih ingat tuh salib 3 tuh. Tuh satu cuma ada bakso seri, tuh satu bilang, kalau udah sampai, ingatkan Pak kita. Tuh Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Bayangkan justru di Firdaus, tuh malaikat aja, dan ada baptis di mana? Lu tadi tahu itu loh. Pernah ikut katekisasi ya? Lu tadi tahu? Nggak pernah loh. Kok bagaimana nggak masuk sini? Bagaimana nggak masuk sini? Nggak tahu tuh Trinitas? Enggak. Bagaimana itu dang? Kok dia bilang, tuh laki-laki yang ada salib di tengah itu, dia udah bilang pak kita boleh masuk. Jadi saudara-saudara, bukan aturan manusia, bukan hukum Taurat, bukan pikiran pendapat manusia, bukan karunia roh yang menentukan orang bisa diselamatkan. Kalau tuh laki-laki yang ada salib di tengah ini ada bilang, dia kita pe anak. Masuk anak no, mau terima wasiat. Dia beriman kepada kita, pasti orang masuk. Biar dunia bilang, nyanda mungkin dia mau masuk. Karena dia itu, LP gereja itu cuma ada bapak gini. Ya, orang kata lebih tahu dia ada begini memang. Ada badai ngarkung berdoa atau ada tasono, orang tahu tuh. Mar Tuhan tahu. Merusakannya jati dor.
Jadi sampai di situ so paham toh? Jadi sebelum iman itu datang, sebelum Yesus datang, kita di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Itu iman itu dinyatakan di sini, saudara ya. Di sini waktu dia buka tuh pintu itu. Dan seterusnya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena apa? Kita dibenarkan karena apa? Karena iman kepada siapa? Bagaimana tuh iman itu? Aku percaya kepada Yesus Kristus anak yang tunggal. Dia mati, disalibkan, dia mati dan bangkit. Kalau dia bilang, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Itu kalau orang mati selalu ada, karena pendeta masih tanya-ngiang itu ayat-ayat itu toh. Dalam rumah Bapakku banyak tempat. Ketika kemah di bumi ini dibongkar toh, engkau harus dia telah menyelesaikan pertandingan dan apa? Telah memelihara iman. Ini itu. Ini semua itu. Sekarang iman itu telah datang. Iman kepada Yesus dibenarkan karena iman telah datang. Kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kita langsung dengan Yesus. Ya, kita langsung dengan Yesus. Karena waktu zamannya orang Israel, menurut Taurat, dorang mesti panggil El Adonai Yahweh. Orang panggil apa kok? Orang menyanyi lagi. Ya Abba, Bapa, ini aku. Itu pernyataan iman yang bukan sembarangan orang boleh panggil. Orang cuma boleh panggil Bapa karena kita melalui Yesus Kristus, dia angkat kita jadi anaknya. Nah, terus sebab kamu adalah ayat 26, sebab kamu semua adalah apa? Anak-anak Allah. Katakan bersama saya, anak-anak Allah. Ini statement luar biasa sekali. Kenapa orang jadi anak-anak Allah? Karena orang percaya dengan iman. Yesus panggil orang DP anak-anak. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Jelas sekali ini toh. Ayat 27. Karena kamu semua yang apa? Dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi dibaptis dengan Kristus, orang percaya bahwa Yesus mati. Yesus mati bukan karena dia harus mati. Kita yang harus mati, tetapi dia gantikan kita pe kematian. Kita yang harus kena murka, tetapi dia yang ganti. Terus dia memang mati, betul-betul mati. Dibaptis dalam Kristus, artinya dia mati dan dia dibangkitkan. Dia mengalahkan kekuatan maut. Jadi itu surga itu bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah kesempatan penuh. Ayat 28. Dalam hal ini kak tuh orang kan coba boku beda tuh. Dorang kok ada Roh Kudus. Dorang kok gereja liberal. Dorang kok gereja begini. Baca ini ayat ini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi. Itu kelas 1 dulu waktu itu dalam pikiran. Atau orang Yunani. Sorga kelas 2. Atau antara mau masuk di nyanda. Atau orang merdeka. Tidak ada hamba. Itu orang paling bawah masa itu. Atau orang merdeka tidak ada laki-laki atau perempuan. Jadi saudara-saudara, itu kesempatan. Kesempatan untuk bersama dengan Bapa di sorga. Melalui iman kepada Yesus Kristus itu. Tidak ada di kelas-kelas. Tidak ada bilang, oh dia presbyterian, dia baptis, dia sidang jemaat Allah, dia tidak ada. Yang betul itu seperti ini. Yang beriman kepada Yesus Kristus, dibaptis dalam kematian dan kebangkitannya, dorang punya kesempatan penuh. Masih dalam ayat itu 28, karena kamu semua adalah apa? Satu di dalam Kristus. Ayat 29 terakhir. Jadi saudara, orang ada kesempatan penuh di dalam Kristus dalam keselamatan. Tetapi ini bukan berarti kan orang mesti baca Alkitab sama yang cuma sampai sini. Kalau cuma orang mau baca sampai sini, mau bengkol itu orang pikiran. Artinya kemerdekaan yang kita terima dari Kristus, keselamatan yang kita terima dari pintu yang telah dibukakan oleh Kristus supaya kita masuk dalam perjalanan kehidupan yang kekal, bukan berarti itu adalah kesempatan atau kebebasan bagi kita untuk melakukan dosa lagi. Bukan.
Dosa kita dihapuskan. Kita dibebaskan dari dosa dan kita berjalan pada keselamatan. Bukan kesempatan, kemerdekaan, kebebasan untuk melakukan dosa lagi. Ada amin di sini? Ada yang sudah pernah bertobat kemudian berdosa lagi? Ya, banyak betul. Nah, kentara gua di muka. Sekarang begini saudara ya. Orang yang sudah berdosa, sudah bertobat, kok berdosa lagi. Orang fasik dia kalau jatuh dia sering mau bangkit. Itu orang fasik. Oke? Tetapi orang benar, kalau dia jatuh ke dalam dosa, dia bangkit lagi. Orang fasik 1 kali jatuh. Tetapi orang berdosa, 7-10 kali dia jatuh, dia bangkit. Kenapa dia bisa bangkit? Karena tuh pengampunan masih ada. Kasih karunia masih ada. Dia masih mau bangkit, dia masih berseru, Tuhan, kita masih mau suka masuk surga. Kita sudah mampu mengubah diri. Angkat akan kita pe tangan. Dia angkat. Dia selamatkan. Dia tolong. Karena apa? Kita bukan cuma mau bicara supaya ngana selamat. Kita ada mati supaya ngana selamat. Kok ngana cuma karena ada jantung ini kok kita nyandak mau tolong. Begitu tuh Alkitab. Masih ingat enggak dia cerita tuh? Tuh anak, tuh 2 kakak adik dan tuh anak minta DP harta. Masih ingat cerita itu? Dia so ambil DP kakak, dia so jual DP semua segala sesuatu. Kok dia balik pada DP bapak. Bapak, sudah terima kita sebagai anak. Terima juga kita sebagai budak. Apa DP papa bikin? DP papa kasih baju baru buat dia. Dia kasih cincin. Dia bawa pestakan. Tuh, karena dia sayang sekali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Keselamatan yang diberikan oleh Kristus bukan berarti kebebasan untuk kita melakukan dosa. Tetapi itu tidak menjamin bahwa kita tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa. Kalau orang jatuh ke dalam dosa, angkat tuh tangan. Israel dalam perjalanannya meskipun dong berdosa. Kalau orang berseru, Tuhan mendengar. Tuhannya tidak mau kasih biar. Makanya tuh lagu ada keluar, bertobatlah dan balik pada begitu. Karena itu terompet kehidupan kekristenan. Tekanan terlalu kuat, ombak terlalu kuat, badai terlalu kuat, cicilan terlalu banyak. Pilihan itu. Godaan terlalu berat. Yang mampu menguatkan orang cuma Tuhan Yesus. Nah sekarang langsung di ayat terakhir. Dan jikalau kamu, siapa kamu? Siapa kamu di sini? Orang-orang di Galatia. Orang-orang yang Paulus tadi bilang tadi bodoh sekali. Orang yang Paulus bilang kaskei. Orang-orang yang digemi musafir Columbus, Ohio. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Katakan milik Kristus. Tunjuk dulu di sebelah. Kamu milik Kristus. Balas lagi, kamu milik Kristus. Dan jikalau kamu milik Kristus, kalau orang ini Tuhan punya, Yesus Kristus punya, maka atau sama dengan kamu juga adalah keturunan Abraham. Kenapa keturunan Abraham ini penting? Ingat di Alkitab selalu ditulis Allah, Abraham, Ishak dan Yakub selalu disebut. Kenapa Abraham ini penting? Karena untuk mengingat bahwa Abraham dibenarkan bukan karena hukum Taurat. Tetapi Abraham dibenarkan karena dia memilih untuk beriman kepada perintah Allah. Allah bilang, Bram, karena keluar dari Ur Kasdim, kaya dia, bagus dia hidup, so nyaman dia di Ur Kasdim. Mari dia pilih mau dengarkan kesuaraan, dia berjalan. Dia berjalan, dia keluar dari Ur Kasdim. Kok apalagi dia bikin? Bram, iris kena anak di leher, baru bawa di gunung ini. Menangis tuh Abraham waktu mempersembahkan ini anak. Tuhan, sekian lama kita udah tunggu. Lagi kita ada jatuh dengan tuh, siapa dia nama itu? Hagar, banyak orang tahu itu. No. Saya perhatikan begitu. Lagi kita ada jatuh dengan Hagar. Formu tunggu ini, kok mau bawa di gunung? Kok mau bakar apa dia? Meskipun dia hati gundah gulana gelisah. Mau protes memang lagi pendeta lain memang susah no, kalau begitu no. Susah sekali.
Mari dia bawa. Dia ika juga. Dia angkat juga dia pelatih. Kenapa dia angkat? Dia memilih taat. Dia memilih percaya. Itu tuh iman. Nah, maka kembali di teks. Dan jikalau kamu adalah mirip Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kamu juga adalah orang-orang yang beriman seperti Abraham kepada Yesus Kristus. Nah, jadi sekarang perhatikan baik-baik. Kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang percaya itu. Nah, waktu orang keluar di pintu ini tadi, masing-masing mau keluar. Makanya saudara-saudara, kalau datang di gereja, jangan duduk di belakang terus. Lain kali banyak tanpa duduk di muka, mau suka duduk di belakang. Sekarang kalau mau keluar ibadah, keluar dari sini semua. Ya, karena kalau di belakang itu orang lain kali kurang cepat-cepat. Karena kalau duduk di muka lama, kong keluar mau sampai di sorga, mau sampai di panciran di sebelah. Nah, kalau di belakang kan cepat, toh PGT Amin langsung makan. Tukar tuh ada duduk muka, jadi sekali-sekali mesti ganti tuh aturan keluar dari sini. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu orang yang berdosa ini, yang orang sana dapat bayar DP dosa. Waktu Yesus bilang, akulah jalan, kalau lewat pintu ini jalan. Akulah kebenaran, kalau lewat pintu ini Anda dibenarkan. Dan hidup, kalau lewat di pintu ini Anda akan memperoleh kehidupan yang kekal. Apa Yesus sudah bilang di tengah situ? Kasihilah Tuhan Allahmu. Waktu orang mau keluar dia cuma kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Jadi itu hati itu jangan setengah-setengah kalau mengasihi Tuhan. Dengan segenap kekuatanmu. Jadi orang bekerja itu saudara-saudara, bekerja buat Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Jangan takut rugi. Segenap akal budimu. Begitu juga mengasihi sesama manusia. Dengan segenap hati. Cuma itu dia ada pesan. Cuma pendek sekali kok. Cuma itu kok orang mau ingat. Nah, itu waktu orang beriman kepada Yesus Kristus. Seperti Abraham beriman kepada Bapa. DP kalimat selanjutnya apa? Dan apa? Berhak. Katakan bersama saya berhak. Tadi ada mulai dengan kata wasiat. Warisan. Semua yang beriman kepada Yesus Kristus. Seperti Abraham. Berhak menerima wasiat itu. Berhak menerima warisan itu. Tidak bisa diganggu-gugat. No. Jadi berhak menerima. Tunjuk dulu sebelah kiri. Kamu berhak. Kamu berhak. Itu orang pihak menerima janji Allah. Oke? Orang menerima janji Allah. Terakhir sekali. Masih ingat itu janji Allah kepada Abraham? Masih ingat Keluaran 12. Kalau di pasal sebelumnya juga ada. Aku akan memberkati engkau. Hati-hati dengan kalimat ini. Kadang orang berpikiran berkat itu cuma otot 3 biji. Rumah 2 biji. Nah, itu berkat. Betul. Kadang orang berpikiran cuma pikiran itu berkat itu sehat-sehat. Kadang orang berpikiran itu berkat itu cuma financial freedom. Kalau orang pikiran itu berkat cuma itu pendek sekali sampai pikiran. Karena itu berkat itu saudara-saudara begini. Itu berkat itu orang mau selamat sampai surga. Biar kita sakit-sakit, mari kita mau masuk surga. Itu tuh perjalanan iman. Biar kita susah-susah, mari kita mau masuk surga. Itu tuh perjalanan iman. Itu tuh berkat. Karena saudara-saudara, tuh surga nyandak jual di mana-mana. Cuma jadi apa dengan iman. Dan puji Tuhan, ndak jual, torang ndak dapat beli, mar torang berhak. Ingat baik-baik itu. Ndak jual, torang ndak dapat beli, torang ndak dapat bayar. Tetapi Alkitab bilang, kita berhak. Kenapa nggak berhak? Iblis tanya, no? Kenapa nggak berhak? Nggak begini tuh kelakuan pembaca cerita orang. No? Kita bertobat tuh Oh nyandak no, kita bertobat. Betul, kenapa dia saksi kita ada bertobat? No? Iblis bilang nggak ndak layak. No? Lo nyandak kita layak. Kenapa nggak layak? The man on the middle cross said, kita okay, kita layak. Itu saudara-saudara pihak. Dorang bilang, nggak ada baptis Islam. Nggak berhak. Bro,
Dia bilang kalau kita beriman, kita mau masuk. Nah, nggak ada ikut katekisasi lengkap. Ada bolos-bolos. Itu Tuhan udah bilang orang mau masuk tuh. So paham ini tuh. So paham orang pihak tuh. Jadi jangan sampai orang pihak ini. Jangan sampai orang pihak ini. Orang cuma mau kasih putar dengan tuh ajaran. Sama dengan udah bikin di Galatia. Nggak mau masuk ini kalau nggak sunat. Nah, jangan sampai orang di dunia modern ini. AI cuma udah bikin bodoh orang pikiran. Teknologi itu. Internet cuma udah bikin bodoh orang pikiran. Nggak mau masuk ini. Orang mau masuk. Kenapa? Karena kita beriman. Tuh, kita beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Jaga baik-baik orang pihak. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kita. Sambil memberi persembahan dan petugas persembahan akan jalankan. Tuhan betapa banyaknya. Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ini yang aku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang memuliakan Tuhan. Kami boleh mengaku dosa dan menerima janji anugerah yang menyelamatkan. Kami boleh diberi peta yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami selanjutnya melalui firman-Mu, di mana kami tetap harus hidup
memelihara iman kami kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan yang sempurna, yang lengkap, tidak perlu tambahan yang lain-lain. Mampukan kami untuk memelihara iman dalam perjalanan kehidupan ini, dan biar Tuhan kemerdekaan, keselamatan yang Tuhan berikan, kami pergunakan waktu itu bukan untuk melakukan dosa lagi, tetapi untuk tetap dan terus memelihara iman. Jaga dan lindungi kami dalam perjalanan ini Tuhan, supaya kami boleh tiba di pantai yang permai, sebagaimana yang Tuhan sudah katakan bahwa kami punya hak yang penuh dalam keselamatan karena iman kami seperti Abraham. Ya Tuhan, sempurnakan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami masing-masing, supaya ini menjadi pelita pedoman petunjuk dalam kehidupan kami, baik sebagai keluarga, pribadi, pemuda, orang tua, suami, istri, apapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam doa ini Tuhan, kami juga sudah membawa persembahan. Tuhan menguduskan persembahan ini supaya terkelola dengan baik dan benar untuk tugas pekerjaan pelayanan. Tuhan memberi berkat bagi kami yang sudah memberi dengan penuh sukacita dan sukarela. Kami yang datang dengan pergumulan, Tuhan beri kami kekuatan melewati pergumulan ini. Kami yang datang dengan sukacita, Tuhan sempurnakan sukacita ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam doa ini Tuhan membawa ucapan syukur dari Ibu Julita Sampul, Genevieve Runtuwene, Bapak Aljon Pakasi, Bapak Diaken Jack Toar, Ibu Mary Waleleng. Mereka boleh berulang tahun sepanjang minggu yang berjalan ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk kesempatan hidup di tahun yang baru bagi mereka Tuhan. Bersama-sama dalam gereja ini kami berdoa Tuhan. Kami mohonkan kesehatan, kekuatan, anugerah, berkat yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Selalu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun. Dan dalam doa ini Tuhan, bersama-sama kami bergumul, membawa di hadapan-Mu Bapak Nofri Kapahang, Papa dari Bapak Rizky Kapahang, yang sekarang ini dirawat di rumah sakit di Malalayang. Ya Tuhan, kami tahu kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kami memohon kesembuhan, kami mohon pertolongan yang berasal dari Tuhan. Biar Tuhan apapun upaya pemulihan kesehatan ini, baik oleh keluarga maupun para tindakan-tindakan medis, obat-obat, Tuhan memberkati semuanya. Dan Tuhan, oleh anugerah dan kasih setia Tuhan, kami mohon biar Tuhan berkenan memulihkan Bapak Nofri Kapahang ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Semua kami yang ada pagi hari ini, masing-masing kami ya Tuhan, kami punya syukur dan sukacita. Kami juga punya persoalan kehidupan, beban dan tekanan. Kami yang bergumul untuk masalah sakit penyakit, Tuhan tolong sembuhkan. Baik itu kami, orang-orang yang kami kasih, teman saudara kami. Kami yang bergumul untuk masalah finansial, Tuhan menolong, Tuhan buka jalan. Kami yang bergumul untuk masalah keluarga kami, baik itu orang tua kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami. Tuhan, biar Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami ini, dan Tuhan beri damai, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri berkat. Kami yang bergumul untuk masalah pekerjaan, biar Tuhan buka jalan. Kami yang bergumul untuk masalah surat legalitas untuk tinggal di sini, Tuhan, situasi semakin sulit, tetapi kami percaya dengan pertolongan dan pembelaan Tuhan, kami akan menerima anugerah dan kasih setia yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa.
Memberkati gereja ini, Gemim Musafir, Columbus, Ohio, dalam tugas pekerjaan pelayanan, memberkati Prince of Peace, memberkati bangsa yang besar ini Amerika Serikat, memberkati bangsa Indonesia dalam segala dinamika pergumulan tantangan. Tuhan, biar Engkau tetap menjadi Tuhan yang mulia, yang berkuasa, yang dipuji, yang diagungkan, yang dimuliakan. Biar Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan pemulihan-Mu, biar semua rencana manusia boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ini kami yang berdoa bersyukur di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Demikian. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi. Kita semua berdiri, Serikat Persaudaraan NK Kidung Jemaat 249. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat sambil tetap mengingat, tetap memelihara iman. Beriman kepada Yesus Kristus, Dia satu-satunya jalan keselamatan. Dia menebus dosa kita, Dia membayar hutang dosa kita yang tidak dapat kita bayar. Tetap beriman kepadanya. Dan kamu tetap harus mengingat bahwa kamu, masing-masing kamu adalah milik Kristus. Kamu juga disebut sebagai keturunan Abraham. Dan kamu berhak menerima janji-janji berkat seperti yang Allah janjikan kepada Abraham. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Demikian ibadah sudah selesai. Silakan bersaat teduh. Shalom, damai di hati. Demikianlah ibadah telah selesai. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat serta seluruh jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pendeta Alan Robert STH yang sudah menjadi kadim kita di minggu hari ini. Tuhan selalu memberkati. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih untuk tim multimedia, pianis kita Bapak Danje, Prokantor Ibu Angel dan Ibu Vivin, juga Sunday School Teacher yang sudah melayani kita, Chris Tore dan Ibu Neni. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus selalu memberkati.
Ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu hari ini ada ibadah kolom 1 dan tentunya mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang pertama dari adik Briella Genevieve Runtuwene yang hari ini diselenggarakan nanti jam 3 di tempat di fellowship room dan di tempat ini. Jadi dari keluarga Runtuwene Kapok mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam memperingati hari ulang tahun yang pertama dari adik Briella. Pengumuman kami yang berikut yaitu untuk next week, panitia HRG sudah memberikan pengumuman-pengumuman yang sebelumnya bahwa pertandingan untuk lines dance dan volleyball akan dilakukan jam 1 siang dan ibadah jam 8 tetap berjalan dan kita akan pulang dan kita akan kembali untuk memperingati hari ulang tahun jemaat. Kita adakan pertandingan-pertandingan. Potluck sudah diatur oleh WKI untuk memperingati hari ulang tahun. Jadi demikian pengumuman kita yang akan menjadi prokantor next week adalah Bapak Alan dan Ibu Valentine Rantung. Demikianlah pengumuman kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Oh saya lupa, sorry. Tepuk tangan dulu kepada mereka yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan ini, bulan Juli yang sudah lewat. Fabiola Chris, Bapak Sandi, Daniel, Bapak Billy Mema, Samantha Onbi, Julita Sampul, Bapak Diaken Jack Toar, Ibu Mary Waleleng, Bapak Aljon dan Briella Runtuwene, dan yang akan datang Bapak Dance Kawo, Ibu Liske tanggal 20.